Nah, selanjutnya di sini kita akan memasuki dalam materi perhitungan subnetting ya teman-teman, menggunakan dua metode perhitungan, yaitu yang pertama ada CDR, yang kedua ada VLSM. Nah, yang pertama ini yang akan kita bahas terlebih dahulu yaitu tentang CDR. CDR seperti yang sudah dijelaskan seperti sebelumnya, yaitu Classless Interdomain Routing, adalah metode untuk mengelompokkan dan mengklasifikasikan alamat-alamat IP tanpa mengikuti sistem kelas tradisional seperti kelas A, B, dan C. Nah, CDR memiliki istilah lain, yaitu supernetting, yang memungkinkan pengelompokan alamat-alamat IP dalam subnet yang lebih besar atau lebih kecil dari yang biasa. Tujuannya adalah mempermudah penulisan dan pengelolaan subnet mask dengan menggunakan notasi lebih ringkas. Nah, selanjutnya di sini pun ada tabel CDR dan kelasnya. Bisa dilihat di sini teman-teman dalam tabel ini. Ada kelas A, B, dan C, dan tertuliskan juga subnet mask dari masing-masing kelas dan slice atau prefix CDR dari masing-masing kelas juga. Selanjutnya di sini pun ada kelas IP, IPv4. Nah, IPv4 ini yang akan kita gunakan ya teman-teman, jenis IP yang akan kita gunakan. Kelas A digunakan untuk jaringan dengan jumlah host yang sangat besar, bisa lebih dari 16 juta host per jaringan. Cocok digunakan untuk jaringan skala besar, seperti jaringan internasional atau perusahaan skala global. Kelas B digunakan untuk jaringan dengan ukuran menengah hingga besar, sekitar 65.000 host per jaringan. Cocok digunakan untuk jaringan kampus, perusahaan menengah, atau penyedia layanan internet ISP menengah. Nah, selanjutnya ada kelas C. Kelas C ini kelas yang paling umum digunakan ya teman-teman. Digunakan untuk jaringan kecil, maksimal 254 host per jaringan. Cocok digunakan untuk jaringan rumah seperti LAN, kantor kecil, atau jaringan lokal yang tidak membutuhkan banyak perangkat. Nah, selanjutnya di sini kita akan masuk ke dalam perhitungan CDR. Nah, sebelum itu di sini kita akan mengenal lagi sedikit tentang IP address. Nah, IP address itu ada dua jenis ya teman-teman. Yang pertama IPv4, yang kedua IPv6. Nah, IPv6 ini nanti kita akan bahas lagi. Yang akan kita bahas sekarang yaitu IPv4. Nah, IPv4 32 bit, bertotal 32 bit, dan beroktet 4 angka. Nah, beroktet 4 itu ya seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk kita contohkan saja, jadi 192.168.1.0 misalkan seperti itu. Nah, titik ini yaitu pemisah oktet. Pemisah untuk oktet tandanya seperti itu. Nah, kenapa bisa 32 bit? Nah, dalam bilangan biner, satu oktet seperti ini terdiri dari 8 bit. Di sini ya teman-teman, bisa kita hitung. Di sini mungkin agak terlihat sedikit kecil. Nah, di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, satu oktet bernilai 8. Nah, jika kita tambahkan 8 tambah 8 tambah 8 tambah 8, yang hasilnya adalah 32 bit. Nah, dalam IP address juga memiliki ketentuan IP yang bisa digunakan atau angka yang bisa digunakan, yaitu dari angka 0 sampai 255. Nah, dari selebih 255 ini tidak bisa digunakan ya teman-teman. Langsung saja kita ke rumus subnetting. Nah, dalam rumus subnetting tentang perhitungan CDR dan VLSM ini berbeda ya teman-teman. Nah, CDR ini menghitung total IP dan subnet mask. Nah, untuk secara lebih rincinya lagi, network, IP broadcast, dan IP host bisa dihitung dengan VLSM. Nah, di sini juga ada contoh soal. Kita langsung saja kerjakan contoh soal ini ya teman-teman, dengan menggunakan rumus di atas ini. Nah, total IP yaitu bit dikurang prefix. Nah, bit seperti yang kita
sudah ketahui tadi, yaitu 32 dikurang prefix. Nah, prefix ini yaitu /24 ya teman-teman. Nah, /24 sama dengan prefix, yaitu total IP yang bisa dipakai. Nah, yang berarti ya teman-teman. 8, sorry. Kita pangkatkan hasil dari ini, kita pangkatkan 2 dipangkat 8. Yang hasilnya yaitu 256 ya teman-teman. Nah, yang berarti IP yang bisa kita pakai itu dalam IP atau host IP yang bisa kita pakai itu yaitu dari 0 sampai 255. Nah, adapun di sini subnet mask. Nah, subnet mask ini dengan rumus 256 dikurang total IP. Nah, total IP yang tadi sudah kita hitungkan 256. Yang hasilnya 0. Nah, dalam penulisan subnet mask ini yaitu seperti ini ya teman-teman. 255.255.255.0. Nah, untuk subnet mask penulisannya seperti ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada network. Nah, network ini rumusnya IP host dibagi total IP dikali total IP. Nah, IP host di sini yaitu 14 ya teman-teman. Kita tulis 14 dibagi total IP. Total IP yang tadi berarti 256 dikali 256. Nah, untuk cara menghitung network ini kita tidak bisa menghitung dengan secara langsung seperti 14 dibagi 256 dikali 256. Tapi kita akan menghitungnya seperti ini teman-teman. 14 dibagi 256. Nah, kita jumlahkan dulu ini terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, ya hasilnya 0. Nah, kita ambil angka paling awal. Nah, yang berarti 0 dikali 256. Yang hasilnya pun 0. Kita networknya 0. Berarti penulisan IP-nya seperti ini ya teman-teman. 192.168.1.0. Selanjutnya ada IP broadcast. Rumus IP broadcast yaitu network tambah total IP dikurang 1. Nah, network yaitu 0 ditambah total IP 256 dikurang 1. Yang berarti 255. Nah, dalam penulisan seperti ini 192.168.255. Nah, adapun IP host. Nah, IP host ini adalah range setelah IP network dan sebelum IP broadcast. Nah, IP host ini adalah IP yang akan dibagikan kepada device-device atau penggunanya ya teman-teman. Nah, penggunanya yaitu dari range IP 1 sampai 254 ya teman-teman. Nah, berarti dalam penulisan 192.168.1.1 sampai 192.168.1.254. Sampai sini apakah teman-teman sudah paham tentang perhitungan subnetting dari rumus CIDR ini? Nah, selanjutnya juga kita akan ada sebuah soal untuk perhitungan agar teman-teman bisa lebih paham lagi. Nah, kita langsung saja di sini ke soal pertama. Nah, soal pertama ber-IP 192.168.4.11.14 raise 26. Nah, kita langsung saja hitung total IP.
yaitu 32 dikurang prefix 26 yang hasilnya 6 ya teman-teman. Nah, 6 ini kita pangkatkan 2 dipangkat 6 sama dengan 64 ya teman-teman. Yang berarti IP yang bisa kita pakai itu dari 0 sampai 64. Nah, selanjutnya di sini pun subnet mask 256 dikurang 64 yang berjumlah 192. Nah, dalam penulisan 295.255.255.192. Pun ada network. Nah, network yang berarti IP host kita ambil di sini 14 dibagi total IP dikali total IP 64 dikali 64 yang berjumlahkan, kita hitung dulu teman-teman, 14 dibagi 64 0, berarti 0 dikali 64 hasilnya 0 juga ya teman-teman. Yang berarti dalam penulisan seperti ini ya, 92.192.11.0. Selanjutnya ada IP broadcast, itu network ditambah total IP dikurang 1, 0 ditambah total IP. Total IP yaitu 64 dikurang 1. Nah, berarti 63. Dalam tulisan 192.168.11.63. Nah, IP host yaitu setelah IP network dan sebelum IP broadcast, yaitu 1 sampai 62. Dalam penulisan berarti 192.168.11.0.2.168.11.60. Apakah di sini teman-teman sudah paham sampai sini dengan tentang perhitungan dari rumus subnetting ini? Nah, selanjutnya juga kita akan ke soal 2. Namun sebelum ke soal 2, kita akan ke materi tentang VLSM terlebih dahulu ya teman-teman. Selanjutnya di sini kita akan masuk ke dalam perhitungan subnetting yang kedua, yaitu VLSM ya teman-teman. Nah, kita langsung saja, ini ada beberapa materi tentang VLSM. Nah, VLSM atau Variable Length Subnet Mask adalah pengembangan lebih lanjut dari konsep subnetting tradisional. Di dalam VLSM, subnetting dilakukan berdasarkan jumlah host yang dibutuhkan untuk setiap subnet, sehingga memungkinkan penggunaan subnet yang lebih efisien daripada subnetting klasik. Pada VLSM, setiap subnet bisa memiliki ukuran subnet mask yang berbeda, tergantung pada jumlah host serta sesuai dengan kebutuhan masing-masing subnet tersebut. Nah, hal ini memungkinkan untuk penggunaan IP address yang lebih efisien dalam jaringan yang besar dan kompleks.
Selanjutnya di sini ada konsep VLSM. Nah, konsep VLSM ini subnet mask adalah identitas atau batas wilayah dari sebuah jaringan IP. Nah, di sini ada network atau blok subnet. Nah, network ini adalah alamat pertama dalam subnet dan blok subnet adalah berfungsi menandai jaringan. Dan ada pula host, alamat IP yang dipakai perangkat, yaitu PC, server, dan lain-lain. Nah, seperti yang kita hitung sebelumnya juga ya, ada satu soal dan satu contoh. Kita sudah menghitung dari semua ini. Nah, host ini adalah perangkat atau pemakai yang diberikan oleh atau IP yang diberikan ke perangkat. Nah, selanjutnya ada broadcast, alamat terakhir dalam subnet, digunakan untuk mengirim pesan ke semua host dalam jaringan. Kita lanjut. Nah, di sini pun ada konsep blok subnet. Nah, blok subnet adalah rentang alamat IP dalam suatu subnet atau subjaringan yang menentukan batas antara satu jaringan dengan jaringan lainnya, yang dihitung berdasarkan subnet mask atau mengelompokkan host secara efisien. Konsep ini membagi jaringan besar menjadi beberapa jaringan kecil, meningkatkan keamanan, dan mengurangi lalu lintas data. Lanjut lagi. Nah, di sini pula ada tabel IP address atau blok subnet kelipatan 32. Nah, kenapa bisa dibilang ini adalah kelipatan 32? Nah, kita bisa menghitungnya dari sini ya, teman-teman. Nah, jika kita hitung 0 ditambah 32 adalah 32. Nah, 32 ditambah 32 itu lagi yang hasilnya 64. Nah, 64 ditambah 32 yang hasilnya 96 dan seterusnya. Dan ini adalah kelipatan 32 dan host dari kelipatan 32 adalah seperti ini dan ini adalah broadcast-nya. Nah, di sini kita langsung saja ke perhitungan dari VLSM. Di VLSM kita ke perhitungannya. Nah, kita lanjutkan soal 2 yang sebelumnya. Kita akan kerjakan dengan konsep dengan tambahan ada blok subnet atau dengan cara VLSM. Nah, kita akan hitung seperti biasa seperti sebelumnya juga soal nomor 1. Nah, di sini total IP. Kita hitung seperti biasa ya, teman-teman. Dikurang 27 dengan 5. Di sini 2 dipangkatkan dengan 5. Sorry. Nah, di sini 2 dipangkatkan dengan 5. Yang hasilnya adalah 32. Nah, berarti IP yang bisa kita gunakan itu 0 sampai 32 atau host IP-nya ya. Selanjutnya ada subnet mask. Subnet mask yaitu 256 dikurang total IP yaitu 32. Hasilnya 224. Dalam penulisan seperti ini 24. Selanjutnya kita ke network. Nah, network yaitu IP host 75. Kita ambil dari IP host soal terlebih dahulu ya, teman-teman, bukan IP dari host ini total IP. Nah, selanjutnya kita bagi 32 dikali 32. Nah, hasilnya kita akan hitung terlebih dahulu. 75 dibagi 32. Nah, hasilnya 2 ya, teman-teman. Kita ambil angka 2-nya ini yang paling depan. 2 dikali 32. Nah, berarti hasilnya 64 ya, teman-teman. Nah, untuk network ini 64. Nah, selanjutnya kita ke IP broadcast terlebih dahulu, yaitu 64 ditambah total IP 32 dikurang 1, teman-teman. Nah, hasilnya kita coba hitung
64 ditambah 32. 96, yang berarti dikurang 1, 95. Nah, selanjutnya di sini ada IP host, yaitu berarti setelah network yaitu 65 sampai sebelum broadcast yaitu 94. Dalam penulisan 10.10.25 sampai 10.10.25.94. Dan juga ini dalam penulisan 10.10.25.95 untuk broadcast, dan untuk network 10.10.25.64. Nah, selanjutnya di sini kita juga akan menghitung blok subnet. Nah, dalam blok subnet itu yaitu rumusnya ini ya teman-teman. Kita akan pindahkan ke sini. Kita pindahkan ke sini saja ya teman-teman. Nah, kita akan hitung di sini blok subnet dengan 256 dibagi blok atau total IP. Nah, total IP yang kita pakai yaitu total IP ini ya teman-teman, dari hasil pembagian prefix dikurang bit, dari hasil pengurangan bit dikurang prefix. Nah, di sini berarti 32. Yang hasilnya kita juga akan coba hitung 256 dibagi 32. Nah, yang hasilnya 8. Nah, kenapa bisa 8? Nah, 8 ini yang artinya blok subnet. Nah, yang berarti kelipatan 32 ini seperti pada tabel yang tadi ya teman-teman yang sudah kita jelaskan. Nah, kita buka lagi saja. Nah, kenapa bisa 8? Nah, kita hitung dari sini ya teman-teman. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, 8 ini yang berarti mentok ya teman-teman, habis. Jadi ini adalah kelipatan 32. Nah, seperti ini untuk perhitungan blok subnet ya teman-teman. Nah, selanjutnya jika teman-teman masih kurang mengerti, kita akan coba membuat ini soal tambahan ya teman-teman. Simpan, kita ke soal tambahan. Nah, kita coba soal ini dengan size 28. Nah, dengan size 28 ini ada berapa blok subnet sih? Kita akan coba hitung lagi ya. 32 dikurang 28. Yang hasilnya 32 dikurang 28. Yang hasilnya 4. Selanjutnya 2 dipangkatkan dengan 4. Sedangkan kita, kalau teman-teman ingin cepat perhitungan dalam ini, di sini juga kita ada rumus atau cheat sheet ya teman-teman. Nah, bisa saja teman-teman bisa menghafal ini atau menghafalkan rumus ini. Nah, dengan seperti yang tadi soal tambahan yaitu size 28. Nah, size 28 yaitu ada 16. Yaitu 2 pangkat 4 yang berarti 16. Nah, yang berarti total IP yang kita bisa pakai itu 0 sampai 16. Selanjutnya ada subnet mask yaitu 256
dikurang 16, yaitu 240 ya teman-teman. 240. Nah, dalam penulisan 255.255.255.240. Selanjutnya ada network. Nah, network yaitu dengan IP host ini 10 dibagi 16 ya. 16 dikali 16 sama dengan, kita akan hitung lagi seperti ini. 10 dibagi 16 hasilnya 0. Nah, berarti 0 dikali 16 itu sendiri hasilnya 0 juga teman-teman. IP broadcast yaitu network ditambah total IP 16 dikurang 1 sama dengan 15. Nah, dalam penulisannya kita aplikasikan 92.16.14.15. Kita juga akan tulis yang ini dalam penulisan 192.16.14.0. Selanjutnya kita ke IP host. IP host berarti range setelah IP network yaitu 1 sampai sebelum IP broadcast 14 ya teman-teman. Berarti dalam penulisan 192.16.14.1 sampai 192.16.14.14. Selanjutnya kita akan mencari blok subnet. Nah, kita samakan seperti tadi ya teman-teman. 256 dibagi total IP. Di sini kita tulis blok subnet 256 dibagi 16. Nah, yang hasilnya berapa? Kita akan perhitungkan 256 dibagi 16. Nah, berarti 16 itu sendiri ya teman-teman. Nah, kenapa bisa 16? Nah, kita juga bisa menghitungnya seperti ini teman-teman. Kenapa? Kalau teman-teman bertanya kenapa bisa hasilnya 16, nah kunci dari blok subnet itu adalah perhitungan dari 0 sampai maksimal IP address itu sendiri ya teman-teman. Nah, kita juga bisa menghitung seperti ini, 16 dikali 16 hasilnya 256, ya, berarti ini adalah maksimal dari IP address tersebut. Kalau kita perhitungkan lagi ya teman-teman, di sini bisa 16, selanjutnya 16 ditambah 16 itu 32. Nah, selanjutnya 32 ditambah 16 yaitu 48. Dan seterusnya. Nah, dari sini teman-teman bisa mengetahui berapa blok sampai 256. Nah, untuk cara ringkasnya itu untuk mencari tahu berapa bloknya itu yang seperti tadi, ini rumusnya. Ini adalah rumus gampang atau ya bisa dibilang gampang ya teman-teman. Yang berarti kalau teman-teman menghitung dari 0 sampai 16 atau dengan rumusnya seperti tadi dalam kelipatan 32 yaitu 0 ditambah 32, terus 32 ditambah 32 dan seterusnya. Ini juga berlaku seperti ini ya teman-teman. Nah, sampai 16. Nah, 16 itu berarti hasil dari maksimal IP ini tersebut. Nah, ini juga selanjutnya, nah kita sudah selesai dalam perhitungan atau materi dari VLSI ini. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang IP public versus IP private. Nah, di sini ada
IP public adalah alamat IP yang dapat diakses langsung melalui internet dan bersifat unik di seluruh dunia. Berfungsi seperti alamat rumah lengkap yang memungkinkan paket data dari luar menemukan jaringan Anda. Nah, ini adalah IP publik ya teman-teman. Sedangkan IP private hanya berlaku di dalam jaringan lokal seperti WiFi di rumah atau kantor. Ini adalah jaringan LAN ya teman-teman, atau local area network. Nah, dan tidak dapat diakses langsung dari internet global, melainkan digunakan agar perangkat di dalam ruangan yang sama bisa saling berkomunikasi tanpa membebani ketersediaan IP dunia. Selanjutnya, nah, contohnya seperti ini ya teman-teman. IP public. Nah, IP public kita skenariokan sebagai alamat rumah utama. Nah, router Anda akan mendapatkan satu IP public dari ISP. Nah, ISP itu Internet Service Provider ya teman-teman. Nah, misalnya IP-nya sebagai berikut: 118.96.123.45. Nah, ini adalah alamat IP yang dilihat oleh Google, YouTube, atau WhatsApp saat Anda mengakses mereka. Ini adalah alamat IP public ya teman-teman. Nah, IP public ini juga bisa dilihat oleh web seperti Google, YouTube, atau lain-lain. Nah, selanjutnya ini ada IP private. Nah, IP private kita skenariokan sebagai nomor kamar atau anggota keluarga. Nah, setiap perangkat yang terhubung ke WiFi akan diberi IP unik oleh router. Nah, misalnya sebagai berikut ya teman-teman. Nah, ada HP, ada handphone, kita berikan atau router akan memberikan IP ke HP sebagai berikut: 192.168.1.2. Nah, selanjutnya ada laptop 192.168.3. Nah, selanjutnya ada smart TV juga 192.168.4. Nah, jika kita analogikan lagi seperti ini ya teman-teman. Jika Anda ingin mencetak dokumen dari laptop ke printer WiFi, mereka berkomunikasi menggunakan IP private. Nah, ke laptop ke printer WiFi, yang artinya ini private ya teman-teman. Nah, tapi saat laptop membuka YouTube, nah laptop ini meminjam IP public router untuk keluar ke internet. Nah, ke internet ini ke YouTube ya teman-teman. Berarti meminjam IP public untuk bisa mengakses ke internet. Nah, seperti ini untuk materi dari VLSM ini. Nah, selanjutnya kita juga akan mengimplementasikan jaringan-jaringan yang sudah kita pelajari sebelumnya atau perhitungannya, kita akan mengimplementasikan ke dalam Cisco Packet Tracer. Nah, selanjutnya nanti kita akan lanjut ke video selanjutnya.